3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menampilkan drama yang berjudul Sindelaras. Sebelumnya kita akan memperkenalkan peran kita satu persatu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Gilang Perdana, peran saya sebagai Raja. Perkenalkan, nama saya Asyifa Putri Maulidina, saya sebagai narator dan ayam Sindelaras. Perkenalkan, nama saya Febiani, peran saya sebagai tabib dan ayam Raden Agni. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Anggraini, saya berperan sebagai permaisuri raja. Perkenalkan, nama saya Rani Ayu Pradita, saya berperan sebagai Seli Raja. Perkenalkan, nama saya Anggi Dewi Anjani, saya berperan sebagai Raden Putra, anak dari Selir. Perkenalkan, nama saya Intan Nurmalasari, saya berperan sebagai Sindelaras, anak dari permaisuri. Perkenalkan, nama saya Weli Apriansah, berperan sebagai pengawal. Berikutlah peran-peran dari kami. Sekarang saksikanlah drama peragaan dari kami. Alkisah dahulu kala di Jawa Timur terdapat kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Raden Putra. Raden Putra kaya raya dan berkuasa. Kegemarannya menabung ayam. Raden Putra memiliki permaisuri dan beberapa orang selir. Seorang selirnya mempunyai sifat iri dengki dan ingin merebut kedudukan permaisuri. Untuk mewujudkan keinginannya, ia memfitnah permaisuri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan drama berikutnya. Pengawal, panggil tabib ke sini sekarang, cepat. Baik, Tuan Putri. Tabib kau disuruh menghadap Tuan Putri sekarang juga. Baik, pengawal. Ampun Tuan Putri, ada apakah gerangan Tuan Putri memanggil hamba? Tabib, aku sudah bosan menjadi Sili Raja. Aku ingin menjadi permaisuri raja. Makanya aku yang menyingkirkan permaisuri dari istana ini. Aku akan berpura-pura sakit yang disebabkan oleh permaisuri yang sengaja ingin meracuniku karena dia iri kepadaku. Dan kau, Tabib, kau harus membantuku untuk melaksanakan keinginanku. Kau mengerti, Tabib? Hamba mengerti, Tuan Putri. Bagus kalau kau sudah mengerti. Kalau begitu, beritahu Baginda Raja sekarang kalau aku sedang sakit. Baik, Tuan Putri. Perintah Tuan Putri segera saya laksanakan. Ampun, Baginda. Salah seorang selir ada yang menderita sakit dan sakitnya diakibatkan setelah minum minuman yang diberikan oleh permaisuri. Apa benar yang kau katakan ini, Tabib? Apakah tidak mengada-ngada? Yang hamba katakan ini benar, Baginda. Tidak. Apa benar yang dikatakan oleh tabib istana? Apa benar permaisuri telah meracunimu? Benar, Baginda. Hamba sakit setelah minum minuman yang diberikan oleh permaisuri. Kata tabib istana, minuman tersebut mengandung racun. Permaisuri benar-benar keterlaluan. Tega-teganya dia ingin meracunimu. Pengawal. Bawa segera permaisuri menghadap saya sekarang juga. Baik, Baginda. Kita Baginda segera melaksanakan. Tak lama kemudian, pengawal sudah tiba membawa permaisuri ke hadapan Baginda Raja. Ampun, Baginda. Ini permaisuri sudah hadir di hadapan. Apa? Ampun Baginda, ada apa dengan karena memanggil hamba? Kau sungguh keterlaluan, Dinda. Kau sengaja menaruh minuman racun pada selir karena kau iri padanya, iya kan? Dasar pembunuh. Apa? Ampun Baginda, hamba tidak pernah memberi minuman pada selir paduka. Aku sudah tidak percaya dengan semua ucapanmu lagi. Aku sudah tidak sudi melihatmu lagi di sini. Pengawal. Hamba, Baginda. Bawa segera permaisuri ke hutan dan bunuh dia. Baik, Baginda. Apa? Ampun Baginda, hamba benar-benar tidak pernah melakukan seperti itu. Itu fitnah, itu bohong. Sudah, aku sudah tidak percaya dengan semua ucapan lagi. Pengawal, bawa pergi dia sekarang dari hadapan. Mari, permaisuri. Pengawal akhirnya membawa keluar permaisuri dan membawanya ke hutan. Tapi pengawal tak sampai hati untuk membunuh permaisuri yang sedang hamil. Maafkan hamba permaisuri, hamba hanya melaksanakan perintah raja. Tenang Tuan permaisuri, hamba tahu akal berpikir. Hamba tidak akan membunuh Tuan permaisuri. Hamba hanya mengantar ke hutan ini. Dan hamba akan mengatakan pada Baginda Raja bahwa hamba telah membunuh Tuan permaisuri. Dan pedang hamba ini akan saya lumuri dengan darah kelinci supaya raja percaya kalau Tuan permaisuri sudah mati. Terima kasih pengawal, kau baik sekali. Sungguh aku tidak akan melupakan yang baik. Sudah sewajarnya hamba melakukan ini Tuan permaisuri. Hamba tidak tega Tuan permaisuri yang baik hati ini dibunuh oleh pendiri raja. Nah, sudah Betul.
Pedang hamba sudah selesai hamba lumuri dengan cara kelinci. Sekarang hamba akan kembali ke sana. Terima kasih pengawal atas pertolonganmu. Sampainya di istana, pengawal langsung menghadap raja. Ampun Baginda, perintah Baginda sudah selesai hamba laksanakan. Mana buktinya pengawal? Ini Raja, pedang hamba sudah pelumuran darah pemansuri. Bagus, bagus. Kau sudah melaksanakan perintahku dengan sangat baik. Setelah mendengar laporan pengawal, raja dan selir merasa puas dan bahagia karena mengira permaisuri sudah terbunuh. Beberapa bulan kemudian, permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Dia diberi nama Cinderella. Sehari setelah kelahiran Cinderella di sana, selir pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raden Agni. Singkat cerita, Raden Agni dan Cinderella tumbuh dewasa di lingkup keluarga yang berbeda. Raden Agni sangat disayang oleh ibunya hingga ia menjadi anak yang manja. Anakku Raden Agni, kamulah yang akan menguasai kerajaan ini. Kamulah yang akan menggantikan ayahandamu menjadi raja. Jadi jika suatu hari nanti ada yang ingin menyingkirkanmu, kau harus bisa menghalanginya. Ya ibunda, aku pasti akan menyingkirkan orang-orang yang ingin mengalahkanku menjadi anak raja. Ibunda jangan khawatir, tidak mungkin ada orang yang berani melawanku, satu-satunya anak raja di negeri ini. Anakku dan istriku, sedang apa kalian di sini? Tidak ada apa-apa ayahanda. Ayahanda, bolehkah aku minta sesuatu kepada ayahanda? Apa itu anakku, anakku? Ayah katakan, ayahanda akan menuruti semua keinginan. Aku ingin memiliki ayam jago yang hebat dan tidak bisa kalahkan oleh siapapun itu. Baiklah anakku, ayahanda akan mencarikanmu ayam jago yang terhebat di seluruh negeri ini. Anda akan menyuruh pengawal mencarikanmu ayam jago yang terhebat di seluruh negeri ini. Kau pasti akan mendapatkannya. Terima kasih ayahanda. Terima kasih Kanda. Kanda telah mengikuti keinginan anak kita. Sama-sama Adinda, Kanda akan selalu menuruti keinginan oleh orang-orang yang Kanda sayang. Di samping kehidupan di istana, Cinderella tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Di sebuah desa, ia suka bermain di hutan. Pada suatu hari, ia menemukan sebuah telur ayam. Bunda, lihatlah, aku menemukan sebutir telur ayam. Oh, iya anakku. Rawatlah telur ayam ini hingga menetas. Nanti akan bermanfaat untukmu. Baik bunda, akan kurawat telur ayam ini seperti nasib bunda. Selang beberapa hari, telur Cinderella menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ayam itu dengan cepat tumbuh besar. Cinderella suka menyambung ayam. Ia pergi ke desa-desa tetangga untuk menyambung ayam. Ayam jagonya sangat kuat dan selalu menang melawan ayam-ayam jago lainnya. Cinderella menjadi terkenal. Semua orang mendengar cerita anak laki-laki itu dan ayam jagonya. Ampun Raden, menurut cerita yang hamba dengar, ada seorang bocah yang memiliki ayam jago yang sangat luar biasa. Seorang bocah itu selalu pulang jika bertanding berselalu. Tapi lah bonus dia aja. Aku jadi penasaran, siapa dia? Ampun Raden, menurut cerita yang hamba dengar, bocah itu punya budaya yang besar. Di negeri ini tidak ada yang bisa mengalahkan ayam jagoku. Pengawal, sekarang bawa bocah itu menghadap ke hadapanku sekarang juga. Baik Raden, cerita Raden segera hamba laksanakan. Kemudian pengawal sudah berhasil membawa Cinderella ke hadapan dan raja. Ayahanda, ibunda, hari ini ayam jagoku akan bertarung. Ibu dan ayahanda harus melihatnya. Baiklah anakku, ayahanda dan ibunda akan menyaksikan pertarungan ayam jagomu. Tunjukkan kehebatanmu anakku. Baik ayahanda. Hai kau, mana ayam jagomu? Katanya ayam jagomu itu terhebat dan tidak dikalahkan oleh siapapun. Sekarang ayo lawan ayam jagomu dengan kepunyaanku. Ampun Baginda, hamba bersedia menuruti tantangan Raden Agni, tapi hamba ada syarat. Syarat apakah itu anak muda? Syaratnya adalah jika ayam jago hamba menang pertandingan, raja harus merelakan setengah dari kerajaan untuk diberikan kepada hamba. Hei anak muda, apa kau tidak waras? Apa kau tidak sadar dengan ucapanmu? Menyerahkan setengah kerajaan ini hanya untuk pertarungan seekor ayam itu tidak masuk akal. Tidak apa-apa Adinda, pintar sekali anak muda ini mengajukan persyaratan. Baiklah anak muda, aku akan menerima persyaratanmu. Dan bagaimana apabila ayammu yang kalah? Ayam hamba kalah pertandingan, hamba bersedia dihukum pancu. Baiklah anak muda, aku menerima semua persyaratanmu. Mari kita adakan pertarungan ayam jagomu dan ayam jago anakku Raden Agni. Baiklah Baginda Raja.
Maka dimulailah pertarungan yang sengit begitu. Ayam jago Raden Agni melawan ayam jago Cinderalas. Raden Agni sudah berusaha memilih ayam jagonya yang terbaik untuk melawan ayam jago Cinderalas. Namun, Muruyung, akulah ayam jago Cinderalas yang itu berusaha, tapi dia anak Raden Putra. Hai kau, suruh ayahmu diam. Raden Putra itu ayahku. Jangan mimpi kau menjadi raja di negeri ini. Ampun Baginda, hamba tidak pernah mengajarkan kata-kata itu kepada ayam hamba. Itu sudah ada pada ayam hamba sejak dulu. Wah, benar-benar hebat sekali ayam jago anak muda itu. Benar apa yang dibilang oleh para penduduk. Ayam jago anak muda itu tidak terkalahkan. Tidak. Hei anak muda, dekatlah kemari. Baik Baginda, Siapa namamu anak muda? nama hamba Cinderalas. Hamba tinggal bersama ibu di hutan. Siapa nama ibumu? Ibu hamba seorang permaisuri di kerajaan ini. Apakah benar dia adalah anak? Dari tadi, katanya anak ini tinggal di hutan, tetapi sedari tadi kuperhatikan gerak-geriknya seperti tingkah laku anak bangsawan. Ampun Baginda. Dulu sewaktu Baginda memerintahkan nama untuk membunuh Tuan Permaisuri yang sedang hamil, hamba tidak tega karena Tuan Permaisuri hanya dipinang oleh sendiri untuk menjadi permaisuri. Hei pengawal, jaga ya ucapanmu. Aku tidak pernah memfitnah permaisuri. Yang dulu semua itu kenyataan. Ayah jangan percaya dengan mereka ini. Mungkin saja mereka membohongi kita. Apa benar yang kau katakan itu adalah kebenarannya, pengawal? Benar Baginda. Hamba berani bersumpah bahwa apa yang katakan Selir, kau sungguh keterlaluan. Tega-teganya kau telah memfitnah permaisuri bahwa dia telah meracunimu. Nah, pengawal, bawa segera Selir keluar istana. Aku sudah tidak sudi melihatnya lagi. baik Baginda. Bisa Baginda segera melaksanakan. Jangan Kanda, lepas aku bisa jalan sendiri. Ayo Cinderalas, kau ikut bersamaku dan tunjukkan di mana rumahmu. Ayahanda jangan mau kemana? Jangan ikutin mereka Ayahanda, mereka bohong. Dan tak lama kemudian sesampainya Raja Pengawal Cinderalas di hutan. Begitu sampainya di depan gubuk permaisuri yang saat itu sedang menyapu halaman raja langsung mengenalinya, kemudian memanggilnya. Dinda permaisuri, maafkan aku Dinda. Hah? Kanda, kenapa bisa tahu Dinda berada di sini? Aku Kanda kemari bersama putra kita Cinderalas dan pengawal. Dinda, maafkan aku Dinda. Kanda sangat menyesal setelah menurutkan nafsu buru-buru dan tidak mendengarkan penjelasanmu waktu itu. Dinda permaisuri, maafkan aku. Aku setelah mendengar semua kebenarannya dari pengawal. Dinda, mari pulang bersamaku sekarang dan putra kita Cinderalas ke istana. Permaisuri sangat kaget dan hanya bisa terdiam terhadap apa yang sedang terjadi. Dan pengawal maupun Cinderalas merasakan haru terhadap perjumpaan raja dan permaisuri. Tidak apa-apa Kanda, Dinda sudah lama memaafkan Kanda. Mari kita mulai kehidupan kita yang baru lagi. Sama-sama Dinda, kau sungguh wanita yang sangat baik hati. Kanda sangat menyesal telah menyia-nyiakanmu. Sekarang, Selir, bawa putramu keluar dari istana ini. Aku sudah tidak sudi melihatmu lagi. Ampun Baginda, izinkan saya tetap di sini. Saya menyesal dengan apa yang sudah saya perbuat. Jangan banyak alasan. Cepat pergi dari sini. Tolong Kanda, biarkan Raden Agni dan Selir tetap di sini. Kita bisa mulai kehidupan ini dan kebersamaan lagi. Baiklah, jika itu permintaan permaisuri, maka aku akan menurutinya. Terima kasih permaisuri, kau memang sangat baik. Walaupun aku sudah jahat denganmu, tapi kau tetap baik denganku. Sama-sama Selir. Oh, sekian peragaan dari kami yaitu tentang Cinderalas. Kami akhiri. Wassalam.